Siap. Bersama. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semua, selamat duduk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali pembelajaran kita yang baru. Ibu minta dalam kita langsung berdiri. Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita mendengarkan karena Bapak. Terima kasih Lan. Ibu mau absen dulu. Andre, Ada Ibu. Asep, Ada Ibu. Lia, Apa? Berto, Ada Ibu. Vicky, Sudah hadir. Petrus Kanisius, Ada Ibu. Reski, Ada Ibu. Tessa, Morris, Alfa. Terry, Ada Ibu. Galang. Ada Ibu. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret pada geometri. Tapi sebelum Ibu mulai tentang barisan dan deret geometri, Ibu mau review kembali materi minggu kemarin. Materi kita minggu kemarin tentang apa? Barisan aritmetika, Dan geometri, barisan aritmetika dan deret aritmetika. ada yang masih ingat apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah suatu barisan dengan beda atau sisi antara dua suku beraturan selalu sama. Kemudian ada rumus untuk menentukan barisan aritmetika. Rumusnya ada yang masih ingat? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Oke, benar. Tepuk Andre. Sebelum kita masuk ke materi kita ice breaking dulu. Berdiri. Masih kasih untuk semangat kemarin? Masih. Anu dari sini ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Sama-sama. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tangan dulu. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Barisan dan deret pada geometri. Angkat kertasnya masing-masing. Oke. Kita punya selembar kertas di sini. Ketika kertas ini kita lipat dia satu kali. Kita lipat. Dia jadi berapa bagian? Dua. Ketika kita lipat lagi, dia jadi berapa bagian? Bagian. Kita lipat dia lagi, dia jadi berapa bagian? 8 bagian. Lipat lagi, dia jadi berapa bagian? 10 bagian. 16. Dari lipatan kertas tadi sudah dari berapa tadi? Dari 2 ke 4 ke 8 ke dari 2, 4, 6, 8 itu tuh membentuk barisan Geometri. Jadi pola yang terbentuk ketika kita melipat kertas itu pola apa? Perkalian. Jadi adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita mampu menjelaskan pengertian dari barisan dan deret geometri. Kemudian menentukan rasio dan suku PN pada barisan geometri. Kemudian yang ketiga, menghitung jumlah N suku pertama deret geometri. Kemudian yang terakhir
akan menerapkan konsep barisan dan deret geometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual lewat video animasi. Oke. Barisan geometri. Ada yang bisa baca di depan? Bisa. Barisan geometri, barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Hasil bagi tersebut disebut dengan rasio. Dari pengertian barisan geometri, barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya itu tetap. Hasil baginya itu kita sebut dengan rasio. Atau kesimpulannya, setiap suku ketika kita bagikan dia dengan suku sebelumnya itu adalah sama. Hasil bagi tersebut kita sebut dia dengan Rasio. atau kita lambangkan dia dengan R. Misalnya nih, kita punya 1, U2, U3, U4 sampai pada UN. Ini dia merupakan suku-suku dari barisan apa? Geometri. Tadi dia kan bilang, dia punya pengertian bilang suku sebelumnya, suku sudah kita lagi dengan suku sebelumnya, hasilnya sama kan? Nah, ini U2 kalau kita bagikan dia dengan U1, maka hasilnya akan sama dengan U3 dibagi dengan Kedua. Begitupun dengan U4, kalau kita bagikan dengan U3, dia hasilnya akan sama dengan U3 dibagi dengan Dua. maka hasil tersebut kita sebut dengan Rasio. rasio. Sekarang kita mau menentukan suku PM. Ibu tidak akan kasih tahu kalian rumusnya, tapi kita akan coba untuk mencari rumus sendiri. Ingat pengertian tadi, setiap suku jika kita bagikan dengan suku sebelumnya hasilnya akan Tetap atau sama dengan tetap. kita sebut dia dengan Rasio. berarti begini. U2 kita bagi dengan U1 hasilnya sama dengan Rasio. kan? Iya, iya. Berarti dari sini kita peroleh U2 itu sama saja dengan U1 kita kali dengan R. Sudah. U1 ini kita bisa sebut dia dengan A. Sudah. Kita substitusikan A ke U1. Jadi A kali Kali R. R. Kemudian U3 kita bagi dengan U2. U3 kita bagi dengan U2 sama saja dengan Rasio. R kan? Dari sini kita peroleh U3 itu sama dengan U2 kali Rasio. Nah, bentar. U2 tadi kita sudah dapat kan? Ini kan? A kali R. Berarti kita substitusikan AR ini ke U2. AR kali dengan R kan? R ya. Maka jadinya AR kali Kali R. AR dikali R sama saja dengan AR 2. kemudian kita punya U4 per U3. U4 per U3 sama saja dengan R. Nah, di sini kita peroleh U4 itu sama saja dengan U3 dibagi. Tadi kan U3 sudah dapat kan? AR kuadrat kan? Kita substitusikan AR kuadrat ke jadi AR dikuadratkan dikali dengan R jadinya AR pangkat 3. tetap plus ya. Tetap plus ya. Dari U2 sampai U4 itu kita sudah dapat polanya. Nah, ketika U-nya itu 2, maka rasionya itu pangkat 1. Rasionya itu 1. Ketika dia U3, maka rasionya itu 2. Sudah. Ketika dia U4, maka rasionya
3. Dan R3. Dari sini kita bisa tahu kalau rasio itu sama saja dengan R pangkat M dikurang 1. Itu rasionya. Nah dari sini kita bisa dapat rumus untuk menentukan suku KN itu sama saja dengan UN sama dengan A kali R pangkat M dikurang 1. Jadi ini rumusnya. Sampai sini paham? Paham. Nah, jalan. Ini rumus. Dari rumus ini, rumus untuk menentukan suku KN ada keterangannya UN itu suku keberapa? Suku kesekian. Misalnya kita mau cari suku ke-7, jadi N itu 7. Kemudian A itu apa? A itu suku pertama. R itu Rasio. kita lanjut ke contoh A. Suku ke-7 dari barisan 3, 6, dan 12. Langkah pertama kita harus mencari apa dulu? Rasio. Mencari rasio. Rasio. Kan? Kita mau cari dia punya rasio. Kita lihat di sini. 6 kita bagikan dengan 3 hasilnya berapa? 3. 12 bagian 6 hasilnya berapa? 2. Sama dia dengan rasionya kita bisa dapat berapa? 2. Atau kalau kita tidak bagi, kita ingat 3 itu tuh kalau misalnya sinyal 6 dia kalikan berapa? 3 dikali 2 kan? Ya. Nah, begitupun dari 6. 6 dikali 2 hasilnya? 6 kali hasilnya? Gitu kan? Kita sudah dapat dia punya rasio. Sekarang kita tentukan dia punya suku pertama atau suku pertama atau dia sesimpulkan dengan R. A suku pertama itu A. Kalau R baru rasio. Rasio juga ada sekalinya. A di sini kan berapa? Suku pertama di sini berapa? 3 kan? Ini A atau suku pertama. Kita masukkan dia punya rumus. Rumus dari mana? Rumus UN sama dengan A tambah A M kali kurang M. A itu barisan aritmatika, Andre. Ini barisan geometri. A kali R pangkat M kurang 1. A kali R pangkat. Kali M kurang 1. Kita mau cari suku keberapa? Suku pertama. Suku keberapa kita mau cari? 7. Nah, jadi kita tulis U7. Perhatikan U7. A-nya tadi berapa? A-nya itu 3. Rasionya berapa? 2. N-nya? N-nya 7. N-nya berapa? 7. Kurang 1? 6. Pangkat 6 berapa? 64. U7 sama dengan 3 dikali 64 sama dengan berapa? 192. Jadi kita dapat dia punya suku ke-7 dari barisan geometri sama dengan berapa? 192. Siapa yang bisa kerja contoh? Skill lagi. Baik, untuk contoh soal kedua, ibu minta skill untuk kerja di depan. Maju, skill. Oke, baik teman-teman, sekarang kita mau mencari suku ke-9 dari barisan geometri 2, 4, dan 8. Jadi, yang pertama kita sama dengan pangkat N kurang 1 dengan UN. UN sama dengan
dikali A itu apa? A itu suku pertama. Suku pertama sudah ada di sini, teman-teman. 2. Jadi R-nya juga 2. Ada 2 ya. Oke. Di Pangkatan pangkatan 8. Dari mana? Dari N ini dari suku 9, jadi N itu 9 dikurang dengan 1 jadi 8. Oke. Next. 9 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8 sama dengan 226. Jadi 9 sama dengan 2 dikali 256 sama dengan 512. Jadi suku ke-9 dari barisan geometri 2, 4, dan 8 512. Tentang testing. Yang lain paham? Paham Ibu? Benar-benar paham? Benar, Bu. Benar paham kan? Ya, Bu. Oke, dari barisan geometri tadi, perhatikan dari barisan geometri tadi, dari rasio, menentukan suku KS, sampai ke contoh soal, Hesio juga sudah kerja. Ibu punya video animasi, kalian simak ini videonya, nanti ada pertanyaan di akhir video. Siap. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Sangat bisa. Perhatikan sini baik-baik adik-adik. Beto, Ya Bu. Arsen. Alex sedang memelihara tanaman tomat di belakang rumah. Alex mencatat tinggi tanamannya setiap minggu. Pada minggu kedua, tinggi tanaman adalah 10 cm. Pada minggu kelima, tingginya menjadi 180 cm. Menurut kalian, berapa peningkatan tinggi tanaman Alex setiap minggu? Jika begitu polanya, kira-kira berapa tinggi tanaman Alex pada minggu pertama dan berapakah tinggi tanaman Alex pada minggu ke-7? Sudah? Sudah. Dia bilang apa? Mau mencari apa? Minggu ke Dia bilang tadi Alex menang tomat. Pada minggu pertama dan minggu kedua. ya. Minggu pertama, minggu kedua tadi berapa? 10 cm. Minggu kedua, minggu ke berapa ya? 5. 5, berapa? 150 cm. Dia minta apa? Minta mencari Dari petani tomat itu jadi kan pertama dan suku ke mencari peningkatan tomat pada minggu pertama dan pada minggu ke 7. ada yang bisa kerja di papan? Ada yang bisa kerja? Kita sama-sama maju, Pedro. Kita sama-sama di papan. Kan sudah diketahui nih suku pertamanya. Kan tidak di depan, ayo maju. Jangan. Berarti diketahui begitu. Diketahui. Keluarga punya dulu, Di samping. yang mana? Kiri. Anotasi. Tulis. Tidak, yang bapak bilang di sini sudah sebar bukan dulu. U2 sama dengan 20 cm. Iya, tapi yang aslinya di ruang kesuruhan punya. Ini sama dengan Dengan 80. Aslinya ruang kesuruhan punya, tapi ditanya ada. satu titik dan U7. Oh iya, itu. sama dengan titik-titik berapa? Ya, Jawab. jawab. Ya Bu. Langkah pertama kita mencari. Rasio. Jadi mencari apa? Rasio. Rotasi. R. Rotasi. Ibu Nanti ditulis 5 bagi 2
Hmm. 25 22 sama dengan 10. Oh, R pangkat. R pangkat 4 Dari mana R pangkat 4? Ya. dari Dari R pangkat 4 dari mana? Dari 5 kurang 1. dari 4. Tulis R pangkat 4 ber R pangkat R pangkat 1. R pangkat 1. Dengan Dengan 80 per 10 sama dengan 8 cm per kubik. belum. Tulis lagi R pangkat 4 per R pangkat 1 itu sama dengan R pangkat berapa? R pangkat 3 R pangkat 3 sama dengan tulis. Di bawah. Nah, tulis R pangkat 3 sama dengan 8. Nah, dari R pangkat 3 sama dengan 8 angka berapa ketika kita pangkatkan dengan 3 hasilnya ke 8? Pangkat 3. Pangkat berapa sih? 3 Pangkat 3. Nah, jadi R-nya sama dengan? R-nya sama. R-nya sama dengan berapa tadi? Dua. Nah, R-nya sama dengan 2. Tulis R sama dengan 2. Paham kan maksudnya? Nah, Paham. sekarang kita sudah kerja punya rasionya. Kita mau mencari apa sekarang? Dari Suku. pertama. Suku pertama. Kita mencari U1, Pedro. Tulis U1. Tadi pencetuk masukan rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Dalam tulis U1 sama dengan tidak UN saja. A R-nya berapa? R2. Yes, miss. Jasmine. Sabar ya. Karena kita mau mencari dia punya suku pertama dan A-nya belum diketahui, berarti kita pakai U2 supaya kita bisa cari suku pertamanya. Karena di sini suku U2 yang lebih mudah, jadi kita pakai U2. Kita tulis U2 itu sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1. U2 itu sama dengan sama dengan 10 kan. Jadi kita tulis A kali dengan berapa? R kan? R. R-nya berapa tadi? 2. Terus 2 sama dengan A sama dengan 10 bagi dengan 2 berapa? 5. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita mau mencari suku ke berapa? 7. Suku ke berapa? 7. Nah, suku ke 7 kan. Kita tulis U7 sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1. U7 sama dengan itu kan lagi? U7 sama dengan masukkan A A. sudah dapat kan? A dikali A kali 2. dikali dengan 5 dikali 2. pangkat berapa? Pangkat Pangkat 4 dari mana? Kita mau mencari suku ke-7. Pangkat 4 dari mana? Pangkat 6. Nah. Jadi U7 sama dengan berapa? 2 pangkat 6. Cakar 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. 64. 5 kali 64. Berapa? Kenny, 5 kali 64. 5 kali 64 sama dengan 380. 300 berapa? 80. Yakin 380? Berapa? 302? 20. Ah. 30.
cm dan pada suku ketujuh dia naiknya menjadi 320 cm. tepuk tangan kita. Paham kan sampai sini? Barisan geometri sudah, sekarang kita masuk ke mana? Deret geometri. Apa itu deret geometri? Kalau di barisan geometri tadi kita menentukan dia punya suku-sukunya, kalau di deret geometri kita akan menghitung jumlah dari setiap suku. Jadi deret itu kita mau menentukan dia punya jumlah atau total dari setiap suku. Di sini rumus deret geometri itu ada dua. Rumus jumlah R untuk suku pertama deret geometri atau suku untuk menentukan total dari deret geometri. Kita punya Sn sama dengan H dikali dengan R pangkatan N dikurangi 1 per R kurang 1 untuk R tidak sama dengan 1 dan untuk R lebih besar dari 1. Kalau R lebih besar dari 1 berarti kita mencari dia punya rasionya. Rasionya harus lebih besar dari 1. Kemudian yang kedua ada rumus sama, cuma yang di bawah ini dia punya syaratnya sama, R-nya tidak boleh sama dengan 1 dan R-nya harus lebih kecil dari 1. Kalau misalnya nanti kita dalam pengerjaan soal kita dapat rasionya lebih kecil dari 1, maka kita pakai rumus yang ini. Dengan keterangannya Sn itu adalah jumlah deret sebanyak N dari suku dari barisan dari deret geometri. Kemudian A itu sama dengan apa? Suku pertama. R itu rasio dan N adalah banyaknya suku. Let's speak English. Ibu punya speakingnya cluenya itu tuh handphone. Cluenya handphone. Tahu handphone kan? Tisa ada di lantai 8. Sudah. Kemudian Tisa naik 1 lantai belok kiri. Tisa ada di lantai berapa sekarang? Lantai 2, Naik 1 lantai belok kiri. Lantai berapa? Cluenya handphone. Lantai dia ada di lantai 8. Dia naik 1 lantai. Dia belok kiri. Jangan pakai yang berurutan ketiga, tapi cluenya handphone. Lantai berapa? Lantai 4. Coba jelasin. Tisa naik berapa lantai? Belok kiri lantai berapa? 4. Nah, sekarang 1 kali lagi. Oke. Cluenya handphone. Oh, Ferry ada di lantai 3 nih. Kemudian Ferry turun 2 lantai. Belok kiri. Ferry ada di lantai berapa? Ferry ada di lantai 3. Lantai 9. Lantai 6. Ferry jangan lagi. Ferry ada di lantai 3 nih. Ferry turun 1 lantai. Berapa lantai berapa? Lantai mayat ini. 6. Lantai berapa Ferry? 2. Aku tahu Ferry. Kalau sudah menang, Iya kan? Dia menang kan? Ibu. Oke, kurang sekali. Kita bisa lihat tadi Ferry turun 2 tingkat. 2 tingkat dari 9. Kalau Ferry turun 2 tingkat bukan 6. 9. Ya, tadi. Kau bilang benar kok? Cocok menang tadi. Tadi bilang 2 tingkat bukan 1 Oke, udah. Oh. Ferry ada di lantai 5. Ferry naik 1 lantai. Belok kanan. Lantai berapa? Lantai 1. 10. Belok kanan. Kanan. Nah. 10. Belok kanan, naik 1 lantai, belok kanan. Lantai 3. Ulang. Sekarang Pedro ada
Ya. Pedro naik 3 lantai. 2 kali belok kiri. Lantai berapa? 3. Satu. Dia mau belok. Coba. Mau tidak? Depan. Punya handphone aja di handphone tuh kalau kamu buka pin kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahu. Sudah paham? Sudah. Sekarang skill ada di lantai 9. Skill belok kiri. Naik 1 lantai berapa? Lantai berapa? 7. Belok kiri naik 1 lantai, lantai berapa? Belok kiri, naik ke lantai. Nah, Lantai 4. 5. 5. Oke, sudah. Oh, Sudah. 5. Sudah. Paham? Kita lanjut. Baik, dalam sebuah deret geometri diketahui suku ke-9 adalah 128 dan suku ke-4 adalah 4. Nilai dari S8 sama dengan titik. Diketahui di tabelnya U4 itu sama dengan berapa? 4. Dan U9 adalah 128. Kita mau menentukan dia punya SN atau sama dengan S8 kan? Berarti yang pertama, langkah yang pertama kita harus mencari apa dulu? Rasio. Kita mau mencari R. AR dipangkatkan 8 per AR dipangkatkan berapa? 4. Dipangkatkan 3. kita sudah langsung kurang Oh ya? iya, kurang. Kita sudah langsung kurang ya? Sudah. Kamu paham kan? Paham. Kurangi deh. Kurangi 1. Ini kan sama saja dengan suku ke-9 tadi dia punya berapa tadi? 120 8. dibagi dengan Dibagi 4. 4 kan? Lihat ini. AR pangkat 8 per AR pangkat 5 dia jadi AR pangkat Area 5. AR pangkat 5 per 128 dibagi dengan 4 berapa? 8 bagi 4 berapa? 2. 12 bagi 4? 6. 162. 8 bagi 4 berapa? 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 berapa? Ih, kalau gini kamu susah. Jadi di sini R pangkat 5 sama dengan 32. R sama dengan berapa? Angka berapa ketika kita pangkatkan dengan 5 hasilnya 32? Berapa pangkat 5 hasilnya 32? 2. 2 pangkat 5 hasilnya? 32. Coba 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 berapa? 8 kali 2 berapa? 16 kali 2 berapa? 32 kali. Iya. Pasang? Jadi R-nya sama dengan berapa? 2. Oke, sekarang karena kita sudah dapat dia punya rasionya, kita mau mencari apa? Mencari S8. Suku pertamanya dulu, suku pertamanya belum diketahui. Oh iya. Nah, kalau kita mau mencari suku pertamanya, kita pakai suku keempat, AR pangkat 3 supaya kita lebih mudah mendapat apa? Suku pertama. pertama. Jadi kita tulis AR pangkat 4, AR pangkat 3 sama dengan 4 kan? Iya. A dikali dengan R tadi kita dapat berapa? 2. 2 dipangkat? 2 dipangkat berapa? Sama dengan 4 kan? Sudah? Sudah. 2 dipangkatkan 5 dari mana tadi? 2 dipangkatkan 3 kan ya kan pangkat 4 kan? Ya. Kita sudah kurangi R nih, kita pakai AR pangkat 3. Sudah? Jadi 2 pangkat 3 sama dengan berapa? A dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8. Nah tadi kan kita sudah dapat nih A 2 dipangkatkan 3 saja berapa? 8. 8 kan? Sama dengan 4 kan? Berarti ini tuh sama saja
1. SN sama dengan berapa? SN sama dengan 8 kan? Berarti S8 sama dengan setengah dikali dengan 2 kan? 8 dikurang 1 per 1 kan? Ya. Kurang 1. Oh, 2. Kamu lihat ini. Ketika pembilang kita bagikan dengan penyebut yang di bawah yang 1 ini, maka hasilnya akan yang di atas kan? Ya. Ya toh? Jadi kita tinggal tulis saja S8 itu sama dengan setengah 2 pangkat 8 berapa? 256 kita kurangi dengan 1. Jadi S8 itu sama dengan 255 dikurangi 1 berapa? 256 dikurangi 1 bukan dari 24, 255 bagi dan 2 hasilnya berapa? Cakap. Dua. Berapa? 250 bagi dan 2 137,5. Jadi kita dapat ya punya S total dari S8 itu sama dengan 100,5. sampai sini paham? Bisa dimengerti? Sekarang kita bentuk dalam berapa kelompok? Kita bentuk dalam 2 kelompok. Ferry kau ke sini, Berto kau di sini. Kita bagi 2 kelompok ya. Ya LKPD. Ya. Sudah. Ini sudah. Yang kelompok pertama mereka presentasikan nomor 2, yang kelompok belakang mereka presentasikan nomor 3. Sudah. Nomor 1 terlalu gampang. Ibu beri waktu 3 detik. 3 detik Tuhan. Ibu beri waktu 3 menit boleh? Boleh. Oke, 3 menit ibu tunggu ya. Jadi kita pakai 21 pakai pusatnya 2, pusatnya 2, Kurang tiga. Adik-adik sudah? Sudah. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Mari kita iringi dengan aplaus. Saya akan menjawab dari soal nomor 2. Diketahui U1 sama dengan 16, U5 sama dengan 8. Ditanya U3.
Jawab. Mencari rasionya. Soal dari nomor 2, diketahui U1 sama dengan 16, U5 sama dengan 81. Ditanya U3. Pertama kita mencari rasionya. U5 sama dengan A kali R pangkat 4. 81 sama dengan 16 kali R pangkat 4. R pangkat 4 sama dengan 81 per 16 sama dengan 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Hasilnya dengan 3 per 2. Mencari U3. U3 sama dengan A kali R pangkat 2. U3 sama dengan 16 kali 3 per 2 pangkat 2. U3 sama dengan 16 kali 9 per 4. U3 sama dengan 3 per 6 cm. Apa kata teman-teman? Mengerti? Mengerti tidak? Mengerti. Benar. Ya. Tepuk tangan untuk Andre. Sekarang perwakilan dari kelompok 2. Silakan presentasikan. Ketiga, jika jumlah awal dua bakteri A tentukan U5 dan U10, B hitung total bakteri selama 10 fase perkembangan pertama S10. Jawab. Diketahui rasionya sama dengan 3, U1 sama dengan 2. Ditanya A sama U5, B U10, sedangkan C sama dengan SN tanda tanya. Jawab. Untuk menentukan U5, UN sama dengan A dikali R dipangkat N kurang 1. U5 sama dengan 2 dikali 3 dipangkat 7. U5 sama dengan 2 dikali 81. U5 sama dengan 162. Kedua, mencari U10. U10 sama dengan 2 dikali 3 dipangkat 9 sama dengan U10 sama dengan 2 dikali 19 19.683 dari 3 dipangkat 9. 3 dipangkat 9. U10 sama dengan hasilnya 39.366. Berikut sekarang kita mencari SN-nya. SN-nya kita menggunakan rumus SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. S karena R lebih besar dari 1. S10 sama dengan 2 dalam kurung 3 dipangkat 10 kurang 1. Berikut S10 sama dengan 2 dikali 9.048 per 2. 2 dihabiskan, jadi S10 sama dengan 59.048. Sekian dari terima kasih. Apakah penjelasan saya, Pak? Paham tidak? Paham tidak? Paham. Benar. Ya, Ibu. Petang desa. Oke, tadi pembelajaran kita tentang barisan dan deret geometri sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk ke bab
baru tentang perbandingan trigonometri. Tentang apa? Trigonometri. Jadi Ibu minta kalian untuk mencari referensi tentang perbandingan trigonometri supaya nanti pas kita masuk ke materinya adik-adik sudah tahu semua. Sudah? Kita tepuk terima kasih singkat. Masih sekali. Berdiri kamu. Oke, kamu. Satu masuk. Tepuk terima kasih. Ting ting. Tom tom. Ting tom. Terima kasih. Yes. Sekarang kan individual. Baik guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa, Pada Bapak dan Roh Kudus. Amin.